Pak Habibur Rahman, ketika bertemu dengan Habib Rizik, apa saja sih pesan yang disampaikan oleh Habib Rizik? Sebagaimana tadi di paket ada pernyataan Pak Aziz Yanuar, kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana pemerintahan ke depan misalnya lebih banyak diisi oleh orang-orang yang memang punya track record kerja yang baik ya. Tidak bukan hanya duduk di posisi gara-gara latar belakang politik, kurang lebih begitu. Lalu juga bicara soal misalnya pendidikan saat ini ya, yang memang harus diperbaiki ya, karena merefleksi ke masa lalu. Kata Habib Rizik, kita di pesantren aja tiap Senin upacara, lalu di markas syariah juga tiap Senin upacara bendera. Yang dilihat sekarang kok sepertinya kurang gitu kan ya. Penanaman nilai-nilai kebangsaan seperti itu. Ya juga banyak misalnya titipan supaya jangan ada orang-orang yang memiliki masalah ya, yang ada di posisi-posisi tertentu. Kurang lebih begitu ya. Usulannya baik-baik semua ya menurut saya, dan tentu itu akan menjadi masukan bagi kami sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto. Bang Habib, tapi begini. Tadi ada satu statement yang cukup menarik dari Prof. Burhan bahwa supaya meminta juga lah dukungan dari Habib untuk nanti pemerintahan berikutnya. Apakah itu juga disampaikan dari elit Gerindra atau mungkin ini sudah terlihat dengan jelas bahwa Habib akan mendukung pemerintahan, akan kompak dan solid dengan pemerintahan berikutnya Prabowo Subianto? Ya tentu kami ini kan dalam posisi ya mengimplementasikan politik merangkul. Apalagi Habib Rizik juga bukan orang baru bagi kami ya. Kami punya hubungan yang panjang ya, seperti tadi disampaikan Mas Burhan ya. Saya bahkan katakan ke Habib Rizik, Bib, ini Pak Prabowo jadi presiden ya gara-gara doa Habib nih dulu ya kan. Kan ada juga Habib Hanif tuh yang dulu hadir di 2019 memimpin doa di GBK. Kan doa saya bilang nggak ada kadaluarsanya gitu loh. Sekarang baru terkabul. Nah marilah kita isi kekuasaan ini semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat. Nah kurang lebih begitu. Dan Habib Rizik dengan riang gembira menyambut, oh iya saya bawa juga anak istri saya semua ke Ka'bah waktu itu ikut mendoakan Pak Prabowo ya, lalu para ulama ya ikut mendoakan, dan hingga saat ini kan memang doa-doa tersebut nggak pernah dianulir. Jadi kalau terkabul sekarang ya tentu yang saya tangkap ya Habib Rizik ingin mengatakan mereka juga sangat bergembira dan berkenan ya untuk sama-sama ya memastikan jalannya pemerintahan ini on the track, baik ya, tidak menzolimi salah satu pihak manapun di negara kita ini. Apakah mungkin Prabowo itu adalah doa yang tertunda? Membaca arah sikap Prabowo, tinggalkan Jokowi? Ya pasti. Kalau Jokowi sudah selesai di 20 Oktober berganti oleh Prabowo ya. Dan Prabowo tidak mungkin mengajak-ngajak Pak Jokowi untuk tetap menjadi presiden. Kan lucu kalau begitu, temenin saya ya di istana, ya nggak mungkin. Prabowo pasti meninggalkan Jokowi. Jokowi yang sekarang masih berharap menempel kiri kanan ya, untuk menjadi pengaruhnya tetap ada lah, kurang lebih begitu ya. Makanya dia mencengkeram terus, Bobi dipasangkan menjadi gubernur Sumut gitu kan. Kaisang akan coba didorong untuk menjadi gubernur Jakarta, walaupun elektabilitasnya nyungsep, walaupun katanya lebih baik di Jateng. Bagaimana Jokowi itu dianggap rusak dari berbagai elemen ya, dari berbagai sudut pandang. Dari partai pengusungnya ada yang membahas, dari background pendidikannya ada membahas, dari tidak ada prestasinya ada yang membahas, dari jago gimmicknya ada yang membahas, ya berbagai lah, sehingga mengerucutlah asal tidak Jokowi ya hanya satu lawannya, Prabowo. Banyak juga yang mendukung ke arah sana, karena memilih pemimpin boleh memilih yang terbaik dari yang baik, atau memilih yang relatif keburukannya paling sedikit. Nah, bisa begitu gitu ya. Oke, jadi kita ingat bagaimana tempo hari kita juga memanjatkan doa, munajat, para ulama, habaib segala macam untuk mendoakan Prabowo menjadi presiden.
Dan kita ingat dalam Islam ada penjelasannya bahwa doa itu ada yang dikabulkan langsung, ada yang dikabulkannya ditunda, ada yang nanti diganti dengan pahala kebaikan di akhirat nanti. Dan kurang lebih begitu ya. Nah jangan-jangan, nah ini pertanyaan saya saja, jangan-jangan terpilihnya Prabowo hari ini adalah doanya pendukung Prabowo di 2014 dan 2019. Gimana menurut sahabat SJ? Ini pertanyaan dari saya ya. Sehingga boleh jadi gitu. Di mana kita bisa melihat bahwa itu adalah dikabulkannya doa dari kawan-kawan di 2019 dan 2014. Dari positioning Prabowo ketika nanti menjadi presiden. Dia akan berada di sisi yang mana? Apakah dia akan berada di sisi mengedepankan kepentingan rakyat? Ataukah meninggalkan Jokowi tentunya, ataukah pure betul-betul menjadi kepanjangan tangannya Jokowi? Kalau menjadi kepanjangan tangannya Jokowi, nah itu bukan doa umat. Itu adalah sebuah konsep pengkhianatan yang berlangsung dari sejak Prabowo menjadi menteri. Tapi kalau ada perubahan dari sisi Pak Prabowo, maka boleh kita sangkakan positioning Prabowo sebagai menteri, kemudian nyapres dan seterusnya, itu adalah sebuah strategi. Nah, jadi kita belum tahu nih, kita lihat dulu nanti pasca 2020 Oktober akan seperti apa, begitu ya. Nah, kita lihat pidatonya Pak Prabowo di beberapa hari yang lalu yang bisa dikatakan dari sini menunjukkan ogah-ogahannya melanjutkan IKN. Coba kita dengar ya. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Tujuan nasional kita yang pertama itu melindungi keamanannya sebagai Menteri Pertahanan tentu ya. Tapi di situ jelas disampaikan, buat apa bikin waduk, bikin bangunan, bikin bandara, bikin kereta api cepat. Cepatnya agak lambat ya. Cepatnya agak lambat bilang cepatnya. Artinya apa? Ini menohok jelas-jelas pada prioritas pembangunannya Jokowi yang pada infrastruktur, membangun bandara, membangun waduk, membangun IKN. Ini bukan video lama, ini video baru beberapa hari yang lalu. Ini di sekolah remaja untuk Polri TNI lah, kurang lebih begitu. Jelas di sini, jelas ini tidak bisa dinafikan. Prabowo menolak IKN. Ini persepsi kita ya. Jelas sangat kuat itu. Prabowo menolak kereta cepat. Kan kalau tidak menolak, dia akan bilang pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi akan kita lanjutkan. Setara dengan kita buat pertahanan, kita terus lanjutkan pembangunan kereta api cepat karena terbukti. Nah, kan begitu. Waduk kita bangun lagi. Ini kan enggak. Dia malah mencoba membandingkan. Prabowo ini mencoba membandingkan. Itu bukan yang utama. Yang utama itu pertahanan negara. Artinya di sini jelas kelihatan bahwa apa yang menjadi prioritas Prabowo bukan IKN. Bukan melanjutkan kereta api cepat dari Bandung ke Surabaya sehingga nanti ada Jakarta Surabaya. Bukan. Jadi ini jelas tanda-tanda Jokowi, Prabowo sudah meninggalkan Jokowi.